Oke, halo teman-teman, balik lagi sama gue Aga dari Smoshi Musik. Nah, kali ini gue lagi bareng sama Mas Denny Casmala nih ya. Yap. Mas Den, apa kabar? Baik. Sehat ya? Ya. Ini Mas Den mumpung belum ada yang endorse Mas ya, jadi gue langsung nodong bawa gitar FGN. Gue Yap. minta Mas Denny buat cobain. Mau nanya nih menurut Mas Denny, FGN ini gimana sih, sama sekalian kita review nanti Mas ya. Oke. Nah, sebelumnya gue mau tanya nih Mas Den, kalau Mas Denny itu menurut Mas Denny kriteria gitar yang cocok buat dipakai sama Mas Denny itu kayak gimana sih Mas? Ada dua. Pertama, udah pasti playability ya. Oke. Tapi gue bukan orang yang ribet sih. Playability itu artinya menurut gue ya pasti orang pengen gitar yang Enak. lah, ceper zaman sekarang gitu ya. Yeah. Tapi gue orang yang nggak ribet. Kenapa? Menurut gue kita tuh harusnya punya kemampuan bisa beradaptasi sama gitarnya. Oke. Jadi menurut gue kenapa ada gitar tension tinggi, tension rendah, itu menurut gue kita harus sanggup adaptasi. Artinya apa? Ya kayak misalnya tiba-tiba kita mau mainnya yang, gue kan orang nyaman dulu nih, kalau main kenceng. Gue nggak mungkin dapet yang ceper gitu. Oh, itu harus harus action seringin tinggi ya kalau main supaya gitu gue main ya? kenceng. Atau emang ternyata gue butuh yang smooth ya. Jadi emang harus tension rendah. Jadi menurut gue, kita adaptasi. Oke. Itu dari sisi playability. Kalau dari sound, nah gue agak unik nih. Gue bukan gitaris yang, oh ini soundnya Densas. Bukan. Gue gitaris yang bagaimana gitar itu pick-up-nya, sound-nya secara keseluruhan itu bisa mengakomodir sebuah lagu. Oke. Misalnya lagunya rock ya, apakah gitar ini cocok? Oke. Kalau nggak cocok, bagaimana di gitar? Jadi gue adalah bagaimana memaksimalkan supaya gitar ini bisa adaptasi di musik apapun. Oke. Kan makanya kadang-kadang suka lupa. Ini kan preamp misalnya, volume, tone segala macam, pick-up, dilihat segala macam. Buat apa? Supaya kita bisa tahu pick-up mana yang cocok buat lagu yang mau kita mainkan atau kita mau rekaman. Oke. Jadi sound adalah kemampuan si gitar itu bisa adaptasi juga sama musiknya. Nah, itu kalau begitu. Tapi kalau misalnya nih Mas, seandainya lo dapet gitar yang nggak cocok sama musik yang harus lagi lo mainin misalnya, itu masih bisa lo akalin nggak? Misalnya nih gitarnya humbucker dengan gain yang besar, tiba-tiba lo harus mainin ska atau reggae gitu misalnya, itu sebenarnya masih bisa diakalin kalau buat. Kalau begini, gue punya dua cara berpikir yang mungkin agak beda ya. Ketika gitar itu nggak cocok, bukan berarti tidak enak. Iya. Tidak cocok itu bukan tidak enak ya. Bener. Tidak cocok artinya, wah mungkin nggak masuk. Nah, bagaimana gue menempatkan sound yang tidak cocok itu di tempat yang tepat. Oke. Misalnya, wah ini pas bagian refnya kayak nggak cocok kayak gitar ini. Oke. Gue akan pakai gitar yang lain. Oke. Tapi bukan berarti gitar yang ini nggak cocok, karena gue tahu setiap gitar itu punya frekuensi masing-masing. Kan kalau kita ngomongin lagu nih, ada intro, ada song, ada bridge, ada ref. Masa nggak bisa masuk salah satu? Dan logikanya nggak mungkin juga satu gitar dimainkan untuk satu lagu yang sama. Jadi dari dulu gue dari tahun 93 kalau rekaman tuh pasti bawa 3 gitar. Ngerti ya? Tapi kalau sorry gue potong ya. Kalau kondisinya lo cuma ada satu gitar misalnya deh, gitar humbucker, tiba-tiba lo harus di studio mainin banyak musik gitu misalnya. Semua tergantung budget ya. Jadi ini gini, kalau kita ngomong profesional, lo ngomong rekaman, dimanapun ya sekelas siapa, John Mayer, Ingwi, segala macam, nggak mungkin rekaman punya satu gitar. Oke. Pasti punya 3 gitar. Artinya bukan gitar itu jelek. Jadi bagaimana kita setiap gitar tuh ada di setiap lagu dan di setiap tema, itu maksud gua. Oke. Nah kalau lo punya gitar yang apa istilahnya sekarang ya, versatile ya. Jadi ya akan lebih bagus lagi yang punya banyak pilihan sound gitu. Kayak ini misalnya 5. Oke. Masa mungkin refnya di sini. Iya. Songnya di sini. Iya. Apalagi sekarang udah digital ya, rekaman gampang. Kita mungkin bisa main hub di part yang sama, mungkin pas lagi song satu pakai yang ini, tapi pick up kedua pakai sound yang ini. Semua itu tergantung kita, bagaimana kita menguasai gitar. Intinya itu. Betul. Oke. Tadi, ini masuk banget nih, tadi Mas Denny ngomongin masalah versatile. Kebetulan gue bawa gitar FGN ini, seri Joss 2. Ini Joss 2 Mas namanya dia. Joss 2 TDR, dia rosewood. Kalau yang TDM tuh dia yang maple, ini kebetulan gue bawanya yang rosewood. Dan rosewood itu depannya kan? Iya. Belakangnya tetap maple kan? Ya, belakangnya tetap maple. Rosewood tuh fretboardnya ya. Nah ini dia konfigurasi pickupnya humbucker single-single, dan si humbuckernya ini bisa di-split jadi single coil. Jadi kalau tadi kita ngomongin versatile, kalau menurut gua mainin ini gitar emang versatile. Nanti nggak tahu kalau menurut Mas Denny gimana gitu ya. Oke, ini bener nih. Ini gue pertama kali pegang Fujigen nih. Baru pertama kali ya? Iya. Baru pertama nyoba. Gue pengen tahu apakah ini mengakomodir cara berpikir gua gitu. Oke. Atau gua harus adaptasi sama gitarnya. Itu dua hal yang berbeda. Oh, oke. Kalau mikir selera gue ya pasti mau yang paling nyaman, paling oke. Tapi apakah gitar ini bisa
bisa bekerja sama dengan gue untuk bisa bekerja dengan lagu orang lain. Itu kan pertanyaannya gitu. Betul, betul. Ya. Sama sih ini ya Mas, dia radius fretboardnya itu dia udah kompon radius. Biasanya kalau kompon radius itu dipakainya di gitar-gitar mahal biasanya Mas. Biasanya gitar-gitar mahal, range gitar mahal. Tapi ini Fujigen harganya termasuk terjangkau ya. Tapi dia udah pakai si kompon radius. Kompon tuh yang kompon radius sini makin rata ya? Iya, jadi radius fretboard di sini sampai ke sana tuh dia beda. Dia begini, maksudnya lama-lama begini gitu? Iya, jadi di sini dia 9,5 agak lebih melengkung. Semakin ke sananya dia semakin flat. Dia tuh, gue lupa 12, 14 atau 14 gitu. Oh, bagi pakai sini makin rata? Iya, semakin flat. Gitu gitar modern rata-rata gitu semua ya? Uh-uh. Tapi ininya straight ya, rata ya gitu ya? Di sininya dia agak melengkung, semakin ke sini semakin rata. Oke, biasanya gue tuh kalau mau main gitar, gue cek kestabilan tuningnya gitu ya. Biasanya kalau gitar-gitar yang bukan brand ya, tapi lebih kepada oknum lah. Atau gitar yang menurut gue nggak terawat atau kurang concern lah gitu. Ketika di tuning tuh dia tunernya goyang-goyang gitu. Ini steng, begitu udah tuning dia stabil. Setelah senar yang lain udah terkumpul, paling dia goyang dikit, bukan goyang-goyang ya. Kenapa? Berarti ini si hardware ini stabil. Ini bagus, dia mengakomodir tingkat kestabilan setiap tuning, terutama senar 3 sama senar 6 yang agak kendur ya. Biasanya gua kalau mau nyoba gitar, gua akan memilih pickup yang tepat gitu. Dengan feel-nya kayak main akustik gitar. Oh gitu ya? Itu dari zaman dulu tuh. Kenapa tuh Mas Den? Milihnya? Ya kan filosofinya gitar tuh kan mengiringi, bukan solis ya. Kalau zaman sekarang kan orang main gitar langsung kocek langsung wah gitu. Sementara kan 80% mungkin 90% lebih banyak chord, rhythm ya. Itu dasar gitar itu. Lucu juga. Ini kan bisa di split. Iya. Ini yang humbucker ya. Single kayaknya. Iya. Kebalik. Ini humbucker. Besar banget dia. Iya. Cukup versatile sih menurut gua. Ini bagusnya adalah ketika gua switch single ya. Gitar, gua selalu senang ketika gitar memiliki balance yang bagus. Balance level ya. Ini 3 level nih, Terus ketika humbucker langsung berapa kali lipat lebih gede gainnya. Sekali lagi bukan baik buruk. Buat gue gitar itu harus balance. Dan ini balance-nya bagus sekali. Secara output pickup per pickup itu di balance Mas ya. Terus gue akan mencoba main arpeggio. Tadi kan kayak main akustik. Enak, sorry. Jadi memori gue tuh pasti merekam. Sound mana kira-kira kalau buat arpeggio gue pakai yang mana, tadi buat main rhythm itu pakai yang mana, atau sekarang gue coba main mute gitar misalnya. Ada 3 style gue pakai. Nah, sekarang gue mainnya pengen lebih attacking. Misalnya. Udah senyum-senyum ya. Pas banget di pick up situ tuh. Udah 4 style ya? Iya.
ya. Sekarang gue mau coba lebih ke single string sih misalnya. Jadi di kepala gua tanpa sadar tuh merekam tiap pickup ini kayak tadi lu tiba-tiba senyum. Untuk gua mainan tertentu lu suka pickup yang itu kan? Iya. Nah, jadi artinya gua udah merekam. Sekarang pertanyaannya cuma satu. Gua akan pilih yang mana? Itu dari kan konfigurasi pickupnya. Untuk style bagaimana? Itu kembali kepada lagu yang kita mau mainin. Oke. Berarti itu banyak pilihan sound untuk karakter main atau musik yang beda-beda gitu ya? Nah, jadi kita pemain gitar, kayak gue session nih, recording ya, harus punya kemampuan kira-kira cara main yang bagaimana yang cocok untuk sebuah gitar nih. Betul. Jadi kitanya adaptasi sama gitarnya dengan lagunya gitu. Betul. Dan gitarnya juga yang mengakomodir supaya kita bisa... Ya, semakin banyak sound, semakin banyak frekuensi yang bisa mengakomodir, itu kan membuat kita lebih fleksibel sebenarnya, gitu ya. Iya. Ini baru clean-nya ya, keras juga. Keras juga, cara nyoba juga beda-beda kan. Atau kita mulai coba ya? Boleh. Misalnya keras ya. Keras juga pasti sound-nya pasti beda-beda cara bermain kan ya. Begitu pakai humbucker bunyinya bukan keras, langsung overdrive. Iya, langsung distortion ya. Distortion. Ini nih gitar gennya. Ini stratnya jadi Gibson. Buat recording mah pesta ini. Ya, sama ini sih Mas, biasanya kalau pickup yang di bridge-nya itu humbucker, yang paling penting itu pada saat dia pindah jadi humbucker, itu dia gain-nya besar tapi secara volumenya atau output-nya itu dia nggak boleh lebih besar, nggak boleh jomplang sama pickup yang atasnya, yang middle dan neck-nya. Berarti dia punya balance yang bagus. Nah, jadi kalau secara gain-nya dia cuma ngerubah karakter doang. Kita coba. Tapi nggak jomplang gitu. Iya, sedap. Nah, sekarang ada berapa? 3 ya? Ini gue mau ngasih coba Mas Den, satu lagi nih yang stratnya sama satu lagi model tele-nya. Coba gue ambilin ya. Oke Mas Den, yang ini untuk FGN yang model T-Style ya. T-Style atau T-Style atau Telecaster kalau kita biasa nyebutnya. Dan yang ini juga unik Mas, karena umumnya tele itu dia pakai 2 pickup dengan switch-nya 3-way kan. Tapi kalau dia ini 4-way. Oh, 4? 4. Kok bisa ya? Pertanyaan adalah satu switch lagi itu buat apa sih? Oke. Ya kan? Yang pertama standar dia ini untuk pickup bridge. Terus ini pickup bridge ketemu neck. Oke, tradisional gitu ya. Ini pickup neck. Dan yang ini pickup bridge dan neck juga, cuman dia wiringnya itu series. Biasanya kan paralel. Ya? Iya, series jadinya gitu. Sound yang dihasilkan itu dia lebih tebel. Jadi bisa ngegantiin kayak humbucker gitu sih Mas. Mungkin nggak setebel humbucker tapi dia jadi lebih tebel. Oke, kalau di kepala gua bukan itu. Di kepala gua adalah pickup yang mana sekali lagi cocok buat lagu. Nah itu loh gue nggak peduli nih. Mau serial, mau paralel gitu. Mau dipasang bom atom, gue nggak ngaruh lagi. Tapi jelas semakin banyak sound yang ada di tele, itu akan mempermudah gue untuk gitar itu bisa ada di lagu manapun. Orang 3 nih 4 gitu ya. Itu menurut gue gokil. Oke, gue salah satu orang yang jarang sekali pegang Telecaster. Mungkin baru-baru ini aja. Baru tahun ini gue pegang tele karena memang menurut gue tele itu gitar yang spesifik. Buat musik yang spesifik gitu ya. Lebih segmented mungkin. Segmented gitu ya. Tapi bukan berarti
apa gitar tele bisa pakai rock, bisa buat pakai jazz, semua balik ke kita. Itu namanya color sih. Betul. Kayak misalnya tiba-tiba siapa John Five main metal tapi tiba-tiba pakai gitu, atau Max Stern pakai tele. Menurut gue gitar itu kembali kita. Kalau kita berani menabrak satu apa namanya itu ya, kebiasaan ya. Kenapa nggak juga main metal pakai tele gitu atau sebaliknya. Betul. Dan gue kagum tadi tiba-tiba gue harus buka kacamata. Naiknya bagus sekali ya. Iya. Apa ini? Dia maple. Tapi kok ada motifnya ya? Iya, dia kayak ada flame-nya gitu sih, Mas. Tapi gitu dia, ya? Dia kayaknya pilihan kayaknya ya? Iya, jadi dipilihnya memang untuk si neck ini ada flame-nya gitu dia. Gitu, dan bodinya dia pakai ash ini. Kayu ash. Kalau tele memang lebih... ASH ya, bukan ASS. Bukan ASS ya, makanya gue ngomongnya ash. Ada HE belakangnya. Iya. Nah itu biasanya kalau kayu ash itu dia emang lebih, apa ya, tele itu kedengarannya lebih enak kalau pakai ash. Jadi lebih twanky-nya lebih dapat gitu sih. Twanky itu lebih apa ya? Twanky-nya istilahnya anak tele, twanky tele ya. Itulah. Lebih twanky-nya lebih dapat. Country gitu. Iya, bisa dibilang kayak gitu. Gitu ya? Iya. Gini aja udah enak. Sedap. Ini gue coba mainnya lebih funk ya. Wih. Tele buat kayak gini, gue doang kali ya. Asik gak? Woi. Dapat fade-nya. Oke. Oke, begini aja, begini. Gue paling gampang adalah gini. Ini agak jadul sih. Biasanya gue ngecek pick up, agak nyentrik nih. Kalau ini gue pengen tahu nih, yang bunyi kalau bunyinya kencang berarti dia nyala. Tadi gue kebalik infonya tuh tadi. Itu bridge. Ini bridge, ini mati. Betul. Kalau gini, nyala ini, nyala. Dua-duanya. Kalau gini, tapi lebih gede ya? Iya, ini yang tadi yang serinya di sini, sorry. Oh, berarti ini spesial ini ya? Iya, kalau ini neck doang. Nah, ini mati, ini nyala. Ini neck doang. Oh, gitu. Oke. Berarti spesialnya adalah di switch ketiga. Switch ketiga. Yang tadinya biasanya kalau tele cuma single coil di depan. Betul. Ini dua-duanya tapi ada fade-nya gitu. Betul. Ya. Ini benar juga ya? Coba ya. Jadi ini ya itu sih bisa lebih Telecaster segmented tapi bisa lebih lebar lagi gitu Mas mau main musik kemana. Oke. Ini kayak pakai buat main gemuk ya. Lebih gemuk. Ini kan tipis. Ini jadi gemuk. Iya. Ini kan? Iya. Kalau gua akan memanfaatkan si pickup 3 ini ya, secara ini belum gua apa-apain ya. Gua akan pakai buat booster sebenarnya. Oke. Kalau gua ya, misalnya ini crunch ya. Dia nambah low plus nambah gain. Logikanya kan kalau gue main gini, gue akan begini kan. Iya. Gemuk, tambah gemuk tapi gain kecil. Nah, sementara kelebihannya si tele ini yang ketiga adalah lo dapat gemuknya, dapat gain gede juga. Iya. Jadi bisa buat ngebus ya. Iya itu. Datang beda gain. Jadi booster. Iya, benar-benar. Iya sih. Benar juga ya. Magic sih menurut gua. Baru tau juga ya lo? Baru tau juga ya? Maksudnya baru kepikiran kalau secara fungsi ya, secara fungsi ya. Secara fungsi dia bisa jadi booster juga ya. Kalau gua kepikiran tadi buat rhythm yang pengen kayak humbucker gitu. Enggak sih, gua lebih ke buat solo sih. Kalau buat main gini gemukan sih menurut gua ya. Untuk sebuah tele ya. Terlalu gede. Gua ini bukan karakter tele gitu. Iya, betul. Nah, ternyata ya ini. Kan? Ya. Dua. Tiga. Jadi gede kan? Benar-benar. Satu sisi enaknya juga adalah ketika lo mau solo clean gitu ya. Oh iya. Bisa buat JC juga berarti ya? Harusnya. Atau misalnya gini deh, gue kasih sampel aja misalnya. Ya, kita coba misalnya. Iya. Oh.
ketiga. Nah, ini kan kecil. Kecilan kan? Oke, jadi gede. Nah, itu. Gue coba looping misalnya. Gue pakai yang dua nih. Sekarang gue pakai yang solo. Nah, tembus kan? Dia volumenya langsung naik ya. Volumenya langsung naik ya. Ada extra gain ya? Iya, bener. Oke Mas Den, kita langsung aja nih masuk, kita tarik kesimpulannya. Kalau menurut Mas Den ini 2 Fuji Gen tadi yang udah dicoba gimana Mas? Oke. Kalau gue sih pengen punya dua-duanya. Karena kebutuhan musik kerjaan gue padahal banyak. Karena gue buat semua style, gue harus siap semua style. Tapi kalau kita ngomongin musik pop segala macam ya, gue rekomen buat teman-teman pakai Fuji Gen yang tadi. Yang strato ya, yang model strato. Buat yang pengen agak spesifik, mungkin agak bluesy, nggak terlalu banyak drive, gue rekomen ini. Dan ini adalah Tele Plus yang pernah gue coba. Ini kayak ada booster gain tadi. Gue nyebutnya booster gain kalau gue namanya apapun namanya. Si pickup 3 ini buat naikin mood kayak tiba-tiba bukan pakai tele. Betul. Tiba-tiba kayak lo kayak pegang tele. Ini menjadi tele yang beda, Tele Plus sih menurut gue. Iya. Pilih mana? Ya nggak bisa lah. Dua-duanya. Gue seneng dua-dua. Gitu. Oke. Ya udah gitu aja deh. Thank you buat teman-teman semuanya udah nonton. Jangan lupa subscribe channel YouTube kita. Jangan lupa di like juga. Oke, thank you. Bye.